Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ali Faridove dengan NIM 2004-2096. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah statistik sosial mengenai uji korelasi. Baik, review singkat mengenai apa itu uji korelasi. Dalam penelitian kuantitatif, setiap penelitian itu memerlukan variabel untuk menentukan hasil penelitian. Mengenai hasil penelitian. Nah, uji korelasi ini digunakan untuk hubungan antara satu variabel dengan variabel kedua atau hubungan variabel kedua dengan variabel pertama. Nah, untuk detailnya, untuk mengetahui apakah variabel satu itu berdampak secara positif kepada variabel 2 atau justru malah variabel satu itu berdampak negatif pada variabel kedua, atau justru sebaliknya variabel 2 justru berdampak positif pada variabel satu, atau justru variabel 2 justru berdampak negatif pada variabel satu, atau justru tidak berdampak sama sekali. Itu singkat mengenai apa itu uji korelasi. Nah, cara untuk mengetahui uji korelasi itu saat ini kita dapat menggunakan yang namanya aplikasi SPSS untuk mempermudah dalam menganalisa atau melakukan uji korelasi di dunia saat ini, di zaman saat seperti ini. Nah, untuk bagaimana cara mengetahui uji korelasinya tersebut, pertama kita harus menyiapkan data terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa data berapa usia pengalaman berapa lama pengalaman seseorang dalam bekerja dalam hitungan tahun, dan bagaimana eh, penilaian kerjaan bagaimana kemampuan mereka kerja mereka dalam rentan waktu 1 sampai 10. Nah, ini saya kita lihat ini datanya masih kosong ya. Nah, untuk yang varian satu ini adalah mengenai tentang pengalaman, sedangkan variabel dua ini adalah mengenai kemampuan. Bukan datanya. Ini datanya, jumlah datanya ada sekitar kurang lebih 36. Kemudian kita ambil variabel view. Nah, untuk bisa mengetahui lebih jelasnya, jadi kita masukkan di kategori label. Itu yang pertama tadi adalah pengalaman. Variabel kedua itu adalah kemampuan. Dalam penelitian uji korelasi ini kita ingin mengetahui apakah dalam contoh data ini mengetahui apakah pengalaman berhubungan dengan kemampuan. Kemudian kita ambil analyze, kita ambil correlate, kita ambil divide. Nah, ini ya variabel-variabelnya kita pindahkan semua. Setelah kita pindahkan ke sebelah kanan ini, kemudian kita ambil correlation coefficient adalah person. Kemudian ada test of significant atau tes signifikasinya apakah positif atau negatif. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita sudah tahu apakah ini berdampak positif atau berdampak negatif, kita cukup mengambil one tail. Tapi jika kita belum tahu apakah itu dampaknya positif atau negatif, maka kita ambil yang two tail. Nah, setelah itu kita tekan OK. Dan hasilnya seperti yang di tanda gambar. Nah, untuk penjelasan dan penjelasannya mungkin bisa dikatakan seperti ini. Untuk mengenai signifikasinya, untuk menentukan hasil pembahasan kita, untuk menentukan apakah signifikasi korelasinya apakah berkorelasi atau berhubungan atau tidaknya, itu pertama kita lihat dulu adalah signifikasinya. Nah, perlu dicatat jika signifikasinya itu berada di bawah 0,05 itu berarti berkorelasi. Sedangkan jika di atas 0,05 berarti itu tidak berkorelasi. Nah, dalam data yang sebagai contoh tadi itu didapatkan nilai 0,000. Jadi sebenarnya ini sebenarnya panjang nolnya cuma 3 di belakang. Jadi artinya kan lebih dari 0, di bawah 0,05. Meskipun di mana nanti ada 3, 8, 9, 10 sampai berapa pun saya juga tidak tahu sebenarnya berapa. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau signifikasi korelasinya itu adalah berhubungan. Nah, untuk detail atau dimensi korelasi atau dimensi hubungannya itu apakah positif atau negatif itu dapat kita lihat jika dia semakin mendekati 0,25 berarti berdampak negatif. Sedangkan jika lebih dari 0,5 berarti dia berpositif.
Nah, kita bisa lihat di sini bahwa derajatnya itu adalah 0,657. Berarti ini berdampak positif pada data. Baik, berdampak positif antara variabel satu, variabel pengalaman dengan kemampuan. Sedangkan kita lihat di variabel kemampuan itu sama saja, karena ya sama karena berhubungan satu sama lain dan ini sama-sama berdampak positif. Begitupun dengan signifikasinya. Nah, ini jumlah data yang total semua jumlahnya adalah 36. Nah, mungkin itu sekian mengenai uji korelasinya. Contoh data tentang uji korelasi dalam menggunakan aplikasi SPSS. Nah, mungkin untuk contoh lainnya mungkin bisa saya dapat masalah maaf silakan. Intinya seperti itu. Misalnya kalau kita ganti lagi pun jadi ubah pengalamannya itu menjadi lama bekerja sama saja sih sebenarnya. Nah, jadi itu contohnya. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang ingin contoh lain mungkin bisa menghubungi saya untuk memberikan contoh pengalaman lain. Jadi kita dapat menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh SPS tadi bahwa beginilah hasil dari SPSS mengenai uji korelasi dalam suatu data untuk penelitian kuantitatif untuk menentukan atau menetapkan hasil pembahasan. Sekian presentasi saya mengenai uji korelasi menggunakan aplikasi SPSS. Apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.